Shalom salam saudaraku dimanapun Anda berada. Senang berjumpa kembali menjumpai saudara. Saya berharap kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus. Selamat datang di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur buat kebaikan-Mu yang besar bagi kami, sehingga kesempatan ini kami bisa bersama-sama kembali merenungkan firman-Mu. Saat ini kami rindu ya Tuhan untuk menikmati firman Tuhan. Ajar kami untuk memahami kehendak dan rencana-Mu yang agung untuk kami lewat kebenaran firman-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Baik, kita akan membaca di dalam Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Puji Tuhan saudara. Saudaraku, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata aman diartikan sebagai bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, terlindungi dan tentram. Saudara, banyak dari kita anak-anak Tuhan yang merasa tidak aman akhir-akhir ini. Karena begitu ancaman yang datang begitu besar. Ancaman dari virus dan penyakit, ancaman PHK, ancaman resesi ekonomi, bahkan ancaman keamanan dan lain-lain saudara. Hal ini membuat kita, anak-anak Tuhan, larut dalam keadaan seperti itu. Dan bahkan lupa bahwa ada satu tempat yang aman, yaitu Tuhan sebagai tempat perlindungan. Pemazmur berkata, orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Artinya bahwa kita sebagai orang percaya harus sadar bahwa sebenarnya kita tidak tergoyahkan atau tergoncangkan. Sebab kita tinggal di dalam tempat perlindungan, yaitu Tuhan Yesus. Saudaraku, kita sebagai orang percaya, Tuhan menjanjikan perlindungan kepada kita. Firman Tuhan berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saudaraku, tempat perlindungan itu adalah Tuhan Yesus dan firman-Nya. Maksudnya bahwa kita harus tinggal dalam Kristus dan di dalam firman-Nya. Artinya kita harus hidup dan menghidupi firman itu setiap hari, dengan merenungkan dan melakukannya dengan setia. Saudaraku, apabila kita tidak mau tinggal dalam firman-Nya, kita akan menjumpai berbagai macam kesulitan hidup ini saudara. Banyak orang Kristen mencoba hidup di luar firman-Nya dan berpikir suatu saat kelak masih ada kesempatan untuk bertobat. Tetapi seringkali kesulitan dan masalah sudah datang terlebih dahulu sebelum kita sempat kembali. Lalu saudara, kita bertanya-tanya, mengapa ini menimpa aku? Mengapa hal ini terjadi kepadaku? Mengapa Tuhan izinkan kesulitan ini? Marilah saudaraku, kita memeriksa hidup kita saat ini. Apakah kita sudah tinggal dalam firman-Nya? Apakah kita sudah tinggal di daerah perlindungannya, saudara? Saudaraku, saat kesulitan menghampiri bertubi-tubi menyerang kehidupan kita, bukan Tuhan yang ingkar janji kepada kita. Karena apabila kita berjalan dan melakukan segala kehendak Tuhan, kesulitan boleh datang, tapi Tuhan pasti campur tangan dan membela kita. Tuhan berkata, bila ia berseru kepada aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Haleluya. Saudara, apabila kita tinggal di luar firman-Nya dan perlindungannya, itulah kesukaan iblis dan menjadi sasaran empuknya saudara. Iblis akan mengganggu kita dengan berbagai kesulitan. Orang yang berada di luar benteng perlindungan Tuhan mudah terkena serangan musuh saudara. Sebab si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudaraku, jadi
Saat ini mari kita tinggal aman di dalam benteng perlindungan Tuhan dengan cara bergaul karib dengan Tuhan, membangun mezbah doa setiap saat, dan hidup dalam ketaatan kepada Tuhan senantiasa. Amin. Puji nama Tuhan saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk tinggal aman di dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Bawa kami untuk hidup bergaul karib dengan Tuhan setiap saat dan tinggal sepenuhnya di dalam firman-Mu. Karena Engkau sebagai tempat perlindungan kami yang aman, sehingga tidak satu pun ancaman dan bahaya dari musuh yang mengancam kami. Tuhan, kami berdoa bagi saudara kami yang masih tinggal di luar Engkau. Mari Tuhan jamah hati mereka untuk bertobat dan kembali dari jalan-jalan yang jahat, sehingga hidup mereka kembali aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk melakukannya dengan setia. Kami berdoa buat saudara kami yang saat ini mendengar program ini dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka, bawa mereka ya Tuhan untuk hidup dalam terang firman-Mu, sehingga hidup mereka dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera, kemurahan, dan pemulihan senantiasa melimpah dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi saudara kami di Nusa Tenggara Timur yang saat ini mengalami bencana banjir. Mari Tuhan, tolong saudara kami semua, berikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan oleh saudara kekasih mereka. Berikan pertolongan dan kekuatan ya Tuhan bagi mereka. Terima kasih. Kami berdoa bagi saudara kami yang terbaring sakit. Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara kami yang hidup dalam kegelapan, bawa mereka ya Tuhan untuk melihat dan merasakan terang-Mu yang ajaib. Kami berdoa bagi saudara kami di tempat pengungsian. Mari Tuhan, hibur dan tolong mereka. Ajar mereka untuk senantiasa berharap kepada Tuhan. Berdoa bagi bangsa dan pemerintah Indonesia. Tuhan yang memberkati dan memulihkan bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudaraku. Kita sudah berdoa, kita percaya bahwa semakin hari kita dikuatkan oleh firman Tuhan. Mari kita tetap semangat, jangan berputus asa, tetap berdoa, bersukacita senantiasa. Sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudaraku semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.